Boxing time. Ini udah open kacanya. Snail baru yang baru sampai untuk pembukaan bulan Juni. Sampai saya ngecek juga Bang IWB juga dapat helm ini cukup susah payah karena barangnya lagi langka. Oke, check it out video berikutnya. Thank you. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi saya Ben Tandean di toko helm Gunung Mas Indah. Kali ini kelihatan wajah saya. Biasanya berapa video YouTube main helm terus, jadi saya juga tampilkan wajah saya karena untuk mempertegas bahwa yang jual ini adalah saya, si Koko Ben Gunung Mas Indah, dengan channel Beta Benyamin Tandean. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau memperkenalkan helm Snail lagi. Ini saya cukup terkesima. 10 jam yang lalu YouTuber kondang, ya boleh dibilang gitu ya, IWB ya, mungkin kalian teman-teman pada tahu IWB, Iwan Baranan. Halo IWB, Iwan. Mungkin bisa nonton YouTube saya pemula. Beliau memberikan giveaway dan benar-benar dia dapat, saya lihat tuh sekitar 5 unit ya, helm Snail FFS 1 ya. Dan di situ Bang IWB sudah ngomong bahwa dia pingin dapat stok yang untuk giveaway-nya dia. Giveaway-nya dia ya, bukan saya belum ya. Untuk tipe subscribernya yang sudah 600k ya, mau masuk ke situ ya. Saya belum ya, saya masih kecil ya. Saya butuh teman-teman punya dukungan dong, tolong di-subscribe dong. Tolong di-like dan juga komen yang positif, bantu saya. Biar saya juga tetap berkembang, tidak kalah sama yang lain. Oke, dan Bang IWB juga ngomong bahwa dia udah pesan di pabriknya sekalipun juga FF2 itu kosong barangnya. Nah itu saya sudah bilang. Dan dia dapat ada corak elektrik, ada yang polos, dan juga ada yang identity. Nah identity ini yang saya mau tunjukkan ke teman-teman. Nah ini barang-barang nih, ini corak baru. Kali ini corak baru di akhir bulan Mei ini. Dan kita akan masuk ke bulan Juni. Jadi saya bilang ini adalah opening bulan Juni. Walaupun saya bikin YouTube-nya di bulan Mei, kita opening di Juni aja. Kita lebih cepat tuh. Fast, move on ke depan. Oke, nanti ada titik seperti apa, kita akan lihat helmnya seperti apa dan kita saksikan seperti apa Identity Snail FFS 1 yang pada langka barangnya. Like this. Oke, teman-teman, inilah Identity Snail FFS 1 ya. Sampai Iwan Baranan bilang, Bang Iwan bilang ngomongnya susah banget FFS 1 ya. Kalau udah kita yang YouTube helm kayaknya mulutnya udah kebiasaan ya. Jadi udah lebih lancar ya. Oke, kita langsung aja. Ini kebetulan saya baru buka. Ini anggap aja unboxing, tapi dosnya saya udah open duluan. Gak usah panjang lebar, langsung kita lihat barangnya seperti ini. Nah, ini Identity FFS 1 yang ukuran M, ini atus M sini. Kebetulan biasa kalau saya jual, ini saya buka ya biar lebih cool. Jadi ya udah, kita langsung buka aja kacanya. Karena saya mau jelasin kacanya lagi. Wih. Oke, ini udah buka. Ini teman-teman lihat ya. Lagi-lagi Snail ini pintar kombinasi warna kacanya. Coba teman-teman lihat. Perpaduan warna hitam dan les kuning stabilo ini, waktu dikasih kaca chrome, iridium silver, chrome seperti ini sangat-sangat masuk dan sangat-sangat kayak merasuki. Enggak juga ya. Masuklah orang merasuki. Dan dia tuh ibarat katanya kalau dia kena cahaya dia terang, ini juga gelap ketemu terang. Jadinya kontrasnya tuh bagus. Jadi saya sangat apresiasi dengan Snail. Dia pintar milih kaca untuk pasangan dengan helm corak apa. Nah itu luar biasa. Dan ini adalah kaca flat visor. Saya akan bahas kali ini buat Snail keunggulannya apa, kekurangannya apa. Saya harus ngomong jujur ya. Karena ini penting. Karena saya tidak mau nanti pas ada orang beli bilang, nah ternyata ginilah, ternyata gitulah, ternyata bla bla bla. Nah, oke, kita akan bahas kali ini lebih detail lagi karena biasanya saya cuma ngomong produk, seperti apa tuh produknya. Oke, sekarang inilah corak Identity. Yang yellow di sini tulis Identity, identitas ya, identity. Nah, kayaknya kayak gitu ya bahasa identitas. Ada garis-garis, ada putih, ada permen hitam, dan juga ada depannya ini. Cuma teman-teman saya mau tegaskan lagi, tolong jangan terlalu kena matahari. Untuk warna-warna stabilo seperti ini,
karena pasti akan pudar. Jadi teman-teman yang beli, tolong yang ada stabilo-stabilo seperti ini kurangi mengenai cahaya matahari. Kalau teman saya ada yang nekat, dia sampai cutting tutup yang ini stabilo, dia kasih warna yang warna biasa ya, solid ya, mungkin merah dia tutup atau dia kasih tutup warna lain. Jadi dia tutup ini supaya kalau kupas ini warna stabilonya masih tetap terang ya. Oke. Ini sama, belakangnya sama, belakangnya sekali ini garis-garis kecil. Ya, ini kelihatan sekali teman-teman, ukuran M, standar ECE, R2205, beratnya 1350, ringan sekali helm ini. Tapi jangan khawatir, walaupun ringan, tapi kelas bahannya ini bagus sekali. Oke, kita akan jelasin seperti ini. Oke, teman-teman, kita langsung bahas helm Snell ini. Helm Snell ini adalah helm yang paling ramping di kelasnya. Ya, saking rampingnya, kecil dia, ya, mungil. Makanya saya selalu bilang helm ini sangat cocok buat teman-teman yang kepalanya kecil, postur badannya kecil, mungil. Tapi jangan salah, berapa hari yang lalu di toko ada yang datang badan gede, maunya helm kayak gini. Ya, selera sih. Cuma saya coba pakai dia masih bisa masuk karena belum tentu orang tinggi kepalanya besar, belum tentu badannya besar, kepala juga besar. Jadi ini opsi aja ya, saran saja memang, tapi kebanyakan orang yang kepala kecil yang pakai helm. Oke, dan ini adalah penampakan dari Snell Identity Yellow Black. Tuh, bandingkan dengan kepala saya. Wah, masuk. Oke, kelebihan dari helm ini, satu, kacanya udah flat visor. Nah, flat visor, chrome, ya, iridium silver, dan kemudian dia punya kacanya. Saya keluarin sarungnya dulu ya. Kacanya ada tekukan dalamnya itu, teman-teman kalau lihat. Bentar ya, tekukannya gimana ya? Ada tekukan di sebelah sini. Tuh ada kelihatan tekukannya di sini, teman-teman coba fokus ke jari saya. Nah, fungsi dari kaca punya tekukan itu, dia ada tekukan dalam sedikit karena mencegah fogging dan juga pandangan tetap enak dan luas. Nah, tekukan ini dulu belum pernah saya temukan di helm tetangga yang saya jual, itu NHK. Tapi mulai di GP Prime itu saya sudah temukan tekukan itu. Dan kayaknya udah adaptasi teknologi baru yang sudah Snell pakai, luar biasa. Itu salah satu kelebihan dari Snell, kacanya udah satu flat visor, yang kedua kaca dalamnya udah tekukan. Nah, itulah menjadi pertimbangan dari Snell. Mungkin dia tidak memberikan dudukan PNP, top and top, sama dudukan pin lock. Saya sempat bertanya mengenai pin lock di Snell, mereka bilang mereka belum arah ke situ karena menurut mereka kacanya cukup efisien, tidak menimbulkan fogging. Nah, itu aja jawaban singkatnya. Jadi, kekurangan dari helm ini, ya boleh dibilang kurang aja ya, bukan kekurangan. Kurang aja belum ada dudukan pin lock, sama dudukan mau tambahan tear off atau sebagainya. Kelebihan yang kedua, nanti kita bahas langsung kelebihan dan kekurangan. Dia sudah didiring. Ya, didiring ini adalah standar balapan ya. Walaupun helm ini saya bilang lebih banyak orang pakai ke arah touring karena aku nyaman, ringan. Memang helm ini dikhususkan untuk touring. Kalau untuk balapan saya belum tahu ya. Tapi standar ECE-nya saya paham ini cukup bagus. Yang ketiga, bentuknya ramping, ringan. Yang keempat ringan. Yang kelima modelnya futuristik. Tekuk-tekukannya itu gimana ya? Juga yang keenam halus bahan-bahannya. Pengerjaannya halus. Ya, nggak seperti helm yang kualitinya jelek itulah. Maksudnya barangnya worth it dengan uang yang teman-teman spend, teman-teman bayar, worth it dengan apa yang teman-teman kasih duit dapat barangnya segitu. Dan ini teman-teman, yang banyak YouTuber gak terlalu bahas, ini karetnya. Karet-karet helm ini bagus. Ya, karena saya banyak ketemu karet-karet ini gampang melar, gampang lepas. Ini kurang dibahas, tapi saya juga betul. Dan ini ada lubang-lubangnya nih. Nah, ini lubang-lubangnya nih. Ada lubangnya di sini untuk pembawaan udara. Bicara mengenai pembawaan udara, di sini juga ada bagian atas. Nah, teman-teman kalau mau beli helm, spoilernya ini ada ya, tadi saya punya. Karena ada Snell yang jualan cuma buntut bebeknya aja, tapi spoilernya ada. Hati-hati. Dan kaca yang baru sekarang yang polosan, nggak ada tekukan-tekukan muter-muter lagi. Ini yang kaca barunya. Jadi kalau ketemu yang muter-muter itu masih seri yang lama. Itu saya jelasin ya, saya harus terbuka.
Oke, tanpa membuat orang lain tersinggung, tapi saya harus terbuka barangnya baru dapat. Ini saya segelan. Untuk helm ini saya sudah test ride. Untuk tingkat kebisingannya ya ada bisingnya. Kalau kencang namanya bising udara tetap masuk dari celah-celah. Tapi waktu saya tutup bising masih ada rasa bising juga. Tapi saya juga mau bilang helm ini anggap saja ya oke lah, masih worth it lah kalau bisingnya nggak terlalu resek banget lah. Ibaratnya bisingnya masih bisa kita mengerti lah, kita masih bisa anggap baik lah ya. Jadi oke lah. Tapi waktu pandangan kiri kanan pakai ini helm nyaman, enak di kepala ya. Kekurangannya itu saya bilang dudukan pin lock dan juga dudukan untuk peel off nya aja. Kalau bisa ada keren habis helm ini ya. Apalagi ya, spoilernya ini yang bikin tambahan lebih nih. Ketujuh, spoiler asli bawaan dari Snell, pakai baut L men. Nah, baut L 1, ada 2 di dalam, ada 3. Jadi kalau mau buka bisa buka lepas. Tapi saran saya jangan dibuka. Sayang, ini keren nih. Nah, apalagi spon dalamnya. Oh iya, spon dalamnya lembut, saya coba pakai. Dan kemudian ini lagi NHKGP Prime juga pasang ini nih untuk pakai kacamata. Ada spon untuk yang lembut, untuk kacamata kalau masuk dia nggak berhenti, dia kayak lembut gitu. Jadi ini untuk orang kacamata dia sangat baik, dia sangat mau kasih. Nah, jadi kacamata pakai, tutup tetap nyaman gitu. Nah, kacamata sering beset di sini karena kesesakan, dibuat bahannya untuk kacamata masuk nggak terlalu macet. Nah, bahan sponnya ini. Oke, untuk dalaman semua spon ini bisa buka cuci ya teman-teman. Semua bisa dibuka cuci. Dan kemudian nah, spare partnya saya masih belum pesan karena yang pengguna helm Snell ini sudah ada yang saya jual udah 1 tahun yang lalu, belum ada komplain bilang rusak ini, rusak itu dan sebagainya. Terlebih kacanya ini walaupun memang kaca iridium ini memang peka juga terhadap goresan, tapi untuk bahan Snell ini cukup lumayan, tidak segampang itu langsung kita pegang-pegang begini langsung baret, tidak. Dia masih kualitas build quality kacanya bagus, lapisan pelindungnya masih oke, jadi tidak gampang segitu baret. Kecuali teman-teman ambil paku atau benda tumpul, crack, itu pasti baret. Bila kaca mahal sekali pun pasti baret ya. Cat mobil yang bagus pasti baret kalau dikasih sengajain kayak gitu. Tapi kalau kita pegang, kita ngelap-lap aja, itu tidak gampang baret kalau di kaca Snell. Percaya tidak percaya? Nanti ada komennya teman-teman yang udah pakai helm Snell yang lama, silahkan komentar di bawah. Biar yang lain pada tanya, pada bingung, bisa langsung bantu jawab di bawah. Itu gunanya komentar, teman-teman saling memberi saran, masukan, silakan aja. Saya tidak terlalu masalah. Yang penting masih bersifat positif, yang baik. Kalau yang kurang baik janganlah. Apa untungnya kita menjelekkan orang lain atau menjelekkan produk orang lain? Santuy aja hidup inilah. Karena semua tidak ada yang sempurna juga pada intinya. Tapi mana yang terbaik buat kita, ya kita sampaikan aja yang baik. Oke teman-teman, saya rasa cukup itu aja ya. Identity yang black yellow, nanti ada warna yang lain akan saya YouTube-an lagi ya, cukup lama 10 menit lebih ya. Thank you ya. Dengan ini juga thank you Abang IWB juga. Kemarin saya sempat bicara dengan Pak Wi, saya nggak percaya juga bahwa barang itu kosong. Ternyata Abang IWB juga mau dapat barang juga susah dan dapatnya warna kayak gini-ginian. Jadi ya saya juga bersyukur masih dapat barangnya, karena barang sekarang Snell ini boleh dibilang sudah susah dapatnya, bahkan dapatnya setengah mati ya, susah sekali. Dan kalau saya masih ada pun saya masih bersyukur. Nanti teman-teman bisa lihat tadi di bawah nomor WA saya ya. Nanti bagi teman-teman mau tanya harga, mau beli dari saya, silakan. Saya di Kupang NTT ya teman-teman. Jadi mohon maaf, saya bukan di daerah Jawa. Jadi kalau saya kirim ke Jakarta atau Surabaya, itu ongkosnya pasti ada. Ya, saya bukan orang Tangerang atau orang Surabaya. Saya di Kupang NTT, Nusa Tenggara Timur teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Singkat aja review saya mengenai helm Snell Identity Black Yellow. Jumpa lagi saya di video berikutnya. Jangan lupa teman-teman dukungan untuk subscribe, like, dan juga komen yang positif. Dan juga teman-teman jangan lupa tekan tombol lonceng notification buat ikutin perkembangan helm apalagi yang akan saya bahas selanjutnya. Terima kasih, see you in the next video. Bye bye. Halo teman YouTube, ini sorry saya masih udah pamit tapi masih ada masuk video lagi. Ini kan saya kedatangan teman saya, nama siapa? Alex ya, dia datang ke toko saya pas saya lagi bikin video tentang Snell Identity Yellow Black. Langsung dia beli ini juga sekalian. Identity Yellow Black ini langsung dibeli sold. Jadi pas video baru habis itu selang 15 menit Alex sama temannya satu datang, dia langsung balik lagi, dia bawa uang, langsung dia beli ini. Jadi ini Alex sudah beli Identity Black Yellow. Stok saya tidak terlalu banyak, makanya saya bilang ini Alex, coba berdiri dekat saya.
Nah ini tinggi kita mirip 165an lah, badan-badan kecil kayak gini, makanya belinya yang kayak gini. Sempat dia lihat yang full face yang lain, menurut dia sih kebesaran, betul ya Alex ya? Jadi pas pakai ini langsung dia bilang ini pas sama kepalanya. Coba Alex minta maaf, coba dites pakai. Ya ini Alex langsung tes pakai lagi. Teman-teman, Alex pakai biar kelihatan. Jadi ini buat teman-teman yang badannya kecil, kepalanya kecil, ini dia pakai M. Nah lihat tuh, tuh keren tuh, samping. Coba tuh, kacanya itu turunin, ya mantap. Nah itu teman lihat tuh. Wah postur badannya samping coba Alex. Tuh, itu postur badan sama dia tuh pas. Nah ini adalah contohnya nih, kebetulan ada yang beli. Oke, Alex terima kasih teman-teman. Itu kalau yang minat langsung aja WA. Mumpung kalau masih ada stok, ya. Oke, thank you Alex ya udah masuk di video. Sip. Bye bye.